Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrin Wahyu Permatasari dengan NIM 205221357 dari Akuntansi Syariah 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang konsep dan nilai bekerja yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep kerja dalam agama Islam. Dengan bekerja, seseorang dapat mewujudkan suatu perekonomian masyarakat serta menjalankan perintah Allah SWT, di mana perintah bekerja dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, Huwaladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur, yang artinya Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Bukan hanya itu, di dalam hadis riwayat Bukhari juga dijelaskan yang artinya tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangan atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usaha sendiri. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis di atas, merupakan bentuk suatu perintah Allah SWT untuk bekerja keras dan memiliki penghasilan agar mampu mencapai kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan baik diri sendiri maupun keluarga. Merupakan suatu kewajiban yang sepenuhnya atas setiap muslim, baik individual atau fardhu ain, agar dapat bekerja untuk mewujudkan kebaikan individu, keluarga, dan masyarakat, di mana kewajiban bekerja tidak hanya pria saja, melainkan juga wanita. Islam memperbolehkan wanita untuk bekerja yang sesuai dengan syariat dan tidak berjuang dengan pribadinya sebagai wanita sendiri. Selama masa Nabi Muhammad SAW, wanita diizinkan bekerja di berbagai bidang seperti bertukar, mendidik, merawat pasien atau hal yang lain. Seperti contohnya yaitu gadis kecil Umayyah dari Qais Al-Ghifari yang diberi kehormatan dari Nabi Muhammad SAW untuk pemerintahannya dalam mengambil bagian perang Khabar. Islam sendiri telah membuka banyak lapangan kerja agar setiap umatnya dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Seorang muslim juga dilarang bekerja yang terlibat dengan perusahaan yang menghasilkan suatu barang atau produk yang haram seperti ganja, sabu, atau yang lain sebagainya. Apabila hal terlarang tersebut banyak dikonsumsi oleh semua orang, maka seseorang yang melakukan pekerjaan itu akan mendapatkan dosa. Selanjutnya yang kedua yaitu akan membahas mengenai tujuan bekerja menurut Islam. Dalam bekerja, apapun kegiatan atau profesi yang dimiliki, seseorang harus selalu berharap pada ridha Allah SWT agar harta yang dimiliki berkah dan mampu untuk menyempurnakan ibadah. Sebab manusia merupakan makhluk religius, biologis, sosial. Maka dari itu manusia dalam beribadah harus memiliki suatu tujuan. Demikian itu dalam Islam terdapat berbagai tujuan bekerja dalam ini. Antara lain, yang pertama yaitu kepentingan ibadah dengan tujuan meraih mardotillah. Dalam bekerja sebaiknya seseorang tidak hanya bertujuan mencari rezeki dan menimbunnya, melainkan juga sebagai bentuk penghambaan diri atas pemberian yang telah diberikan untuk mencapai suatu keridhoannya. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Memenuhi kebutuhan hidup bertujuan untuk beribadah juga, seperti halnya membeli pakaian yang bertujuan untuk melindungi diri ataupun menutup aurat.
memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan keluarga. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga diperlukannya orang lain untuk melengkapi dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satunya yaitu keluarga, di mana peran seorang suami adalah bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dalam menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, diwajibkannya bagi seorang suami untuk selalu beraktivitas dan mencari rezeki. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan amal sosial. Seseorang tidak diperbolehkan untuk mementingkan keperluan pribadinya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, seseorang diharuskan dapat memberikan pengaruh atau manfaat bagi orang lain, baik secara finansial maupun yang lainnya. Yang terakhir yaitu membangun kemandirian, di mana setiap individu yang berada di tengah masyarakat perlu hidup secara layak dan mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap individu disarankan untuk bekerja dalam mencari rezeki. Dengan demikian, kerja merupakan tugas ilahi atau tugas dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kewajiban dan hak. Bahkan Islam sendiri telah menetapkan bekerja itu adalah suatu kemuliaan. Allah mengancam dan melaknat orang-orang yang bermalas-malasan di dalam hidupnya dan kegiatannya hanya meminta-minta saja, menyandarkan hidupnya pada bantuan orang lain dan menjadi beban orang lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, membahas mengenai prinsip bekerja menurut agama Islam. Bekerja merupakan suatu dorongan penggerak dalam mewujudkan apa yang diinginkan dengan usaha jerih payah yang dilakukan sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, Islam memerintahkan di mana pekerjaan harus diselesaikan tergantung pada beberapa standar. Yang pertama, kerja harus dilaksanakan sesuai dengan wawasan yang dimiliki. Dengan bekerja diperlukannya suatu pengetahuan, oleh karena itu seseorang bekerja harus melihat apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, bekerja dengan semangat serta sikap kerja keras yang tinggi. Karena apabila seseorang bekerja secara semangat dan sikap kerja tinggi, maka hasil yang diinginkan juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga yaitu bekerja dengan niat yang baik. Apabila niatnya hanya ingin memperoleh simpati sesama manusia, maka hasilnya yang diperoleh juga belum sepenuhnya terwujud. Namun apabila niatnya adalah bekerja untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan mudah terwujud. Yang keempat yaitu menghargai waktu, karena waktu merupakan hal yang paling berharga dalam bekerja. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada umatnya secara adil tanpa pilih-pilih. Oleh karena itu seseorang yang bekerja harus memperhatikan waktu yang dimiliki. Yang kelima yaitu ikhlas. Perilaku ini sangat penting dalam bekerja, sebab keikhlasan dapat membentuk karakter seseorang menjadi lebih bersih, kokoh, dan terhindar dari kebatilan. Yang keenam yaitu jujur. Dalam bekerja, kejujuran merupakan suatu perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang untuk membangun suatu komunikasi dengan yang lain agar lebih baik. Selanjutnya yaitu terakhir, komitmen. Setelah memasuki pekerjaan, seseorang harus sudah membangun komitmen pada dirinya sendiri. Hal ini bertujuan agar dalam bekerja seseorang tidak dapat digoyahkan sebelum mencapai apa yang diinginkan. Pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh bekerja dalam kehidupan pribadi. Adapun pengaruh kerja bagi pribadi muslim,
Di antaranya yang pertama yaitu berdasarkan aspek akidah. Seseorang yang telah melakukan pekerjaan berdasarkan apa yang diperintahkan dan berusaha menjauhi segala larangan akan memiliki sikap seperti berikut. Yang pertama, berusaha mempertahankan sifat kejujurannya. Yang kedua, selalu berpegang teguh pada pendiriannya. Yang ketiga, berusaha bertanggung jawab terhadap apa yang telah diamanahkan. Yang terakhir, ikhlas tanpa mengeluh. Pengaruh yang kedua yaitu berdasarkan aspek ibadah, di mana bekerja merupakan suatu bentuk ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila telah melaksanakannya. Seseorang yang bekerja dengan tujuan mendapatkan ridha Allah mempunyai karakteristik seperti berikut. Yang pertama, akan selalu bekerja dengan sepenuhnya dan akan bekerja sesuai dengan tatanan norma yang berlaku dalam Islam serta berusaha menjauhi dari perbuatan yang dilarang. Pengaruh yang ketiga yaitu dari segi aspek muamalah. Semua apa yang telah dikerjakan yaitu untuk kepentingan agama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja. Selanjutnya yaitu aspek akhlak. Aspek akhlak ini meliputi seperti mampu menghargai waktu, rendah hati terhadap sesama, dan patuh terhadap hukum yang berlaku saat itu juga. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.